Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jawab ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan panjang umur dan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, yakni menuntut ilmu. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 3 semester 2 bab 5 tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Tetap semangat ya, walaupun kalian belajar online di rumah. Baiklah, silakan kalian simak baik-baik penjelasan materi berikut ini. A. Kesabaran Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun, ibunya yang bernama Siti Aminah meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Betapa sedih hati beliau ketika itu karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Semenjak itulah beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dalam asuhan pamannya, Nabi Muhammad SAW bekerja sangat tekun dan rajin, baik membantu pekerjaan rumah maupun membantu pekerjaan pamannya dalam mencari nafkah. Di antara beberapa aktivitas dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan masa remajanya yang tercatat dalam sejarah, yang pertama yaitu beliau mengembala kambing milik kerabat dan orang-orang Mekah. Gaji yang beliau dapat beliau berikan kepada pamannya. Di dalam setiap pekerjaannya, beliau selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Abu Thalib melihat keponakannya bekerja dengan penuh ketekunan. Nabi Muhammad SAW mampu memperlihatkan semangat serta kemauan yang keras. Nabi Muhammad SAW juga bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Karena melihat kesungguhannya itulah beliau diajak oleh pamannya ke negeri Syam untuk berniaga. Sepulang dari perniagaan, beliau juga membantu pamannya menyiapkan air untuk para pendatang yang beribadah ke Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah. Kegiatan ini beliau lakukan hingga menjelang dewasa. Yang kedua, jujur dalam berdagang. Saat usia Nabi Muhammad SAW menjelang 25 tahun, beliau mendapat kepercayaan untuk membawa barang dagangan milik Khadijah ke negeri Syam. Selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad SAW memperoleh keuntungan yang banyak. Hal ini didapatkan karena selama berdagang ia sangat jujur, ramah, sungguh-sungguh dan tekun, juga murah senyum kepada pembeli. Di dalam berdagang, ia tidak pernah berbohong. Jika ia melihat ada barang dagangan yang rusak, maka ia tunjukkan kerusakannya. Jika barang dagangan tersebut dalam keadaan cacat, maka ia tidak akan menjual dengan harga yang mahal, tetapi sesuai dengan kondisi barang tersebut. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang tidak membuatnya rugi, bahkan ia mendapatkan keuntungan yang besar. Sebab cara berdagang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW banyak orang yang senang, sehingga beliau dijuluki Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya.
Siti Khadijah sangat tertarik setelah mendengar kejujuran dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Terlebih setelah Maisyarah, salah seorang kepercayaannya, menceritakan pengalamannya selama berdagang dengan Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah terpikat oleh akhlak Nabi Muhammad SAW sehingga mengutus Naufaisah bin Munya untuk menemui Nabi agar mau menikah dengannya. Setelah itu Nabi bermusyawarah dengan pamannya dan disetujui oleh pamannya. Akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan mas kawin 20 ekor unta. Umur Siti Khadijah pada waktu itu 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun. Dalam perkawinannya, Nabi dianugerahi 6 putra-putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semua anak laki-laki Nabi wafat waktu masih kecil, dan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi wafat adalah Siti Fatimah. Selanjutnya, peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Sebelum masa kenabian, pada usia 35 tahun, ada suatu peristiwa, yaitu kota Mekah dilanda banjir besar sehingga meluap ke Baitul Haram. Akibat peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan arsitek dalam kegiatan perbaikan Baitul Haram itu adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan, dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu Masjidil Haram, itulah orang yang memimpin peletakan batu Hajar Aswad tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ternyata yang pertama kali masuk pintu Masjidil Haram adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang berhak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Ketika diminta untuk mengambil keputusan tentang peletakan Hajar Aswad tersebut, beliau berpikir sejenak mencari cara agar keputusannya adil dan bijaksana. Tidak lama kemudian beliau membentangkan surbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah surban tersebut seraya memanggil utusan masing-masing kabilah. Beliau menyuruh para utusan setiap kabilah untuk memegang dan mengangkat surban tersebut secara bersama-sama hingga ke tempat Hajar Aswad itu diletakkan. Setelah mendekati tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Akhirnya legalah semuanya. Setiap kabilah merasa senang dan kagum atas keputusan yang tepat itu. Maka perpecahan dan pertikaian di antara mereka tidak terjadi. Masyarakat Mekah kembali tenang dan damai berkat keputusan yang bijaksana dari seorang manusia mulia yang kelak akan menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Penduduk Mekah melihat pribadi Muhammad adalah pribadi yang baik dan dapat dipercaya, sehingga mereka menjulukinya dengan julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Nah, demikianlah anak-anak pembahasan materi pada bab 6 ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat kalian pahami. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.